Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya, maka pada pagi hari ini kita akan belajar lewat audio, yaitu rekaman materi mata kuliah yang kita pelajari, yaitu hukum pidana. Bismillahirrahmanirrahim ya. Pada pertemuan kelima ini kita akan bahas materi tentang delik. Delik itu kata lainnya adalah perbuatan pidana, atau yang menyebutnya tindak pidana. Ada yang menyebutnya peristiwa pidana. Juga ada yang menyebutnya strafbaarheid, yaitu dari bahasa Belanda. Ya, tapi yang sering digunakan adalah tindak pidana atau perbuatan pidana. Ya, setelah kita ketahui apa sih hukum pidana itu, kemudian asas-asas ya hukum pidana, ya nilai-nilai positif yang mendasari undang-undang pada hukum pidana, yaitu khususnya KUHP. Kemudian pembagian hukum pidana, subjek hukum pidana ya. Sudah kita pelajari. Masih ingat siapa subjek hukum pidana? Ya, jadi kalau kita ngomong subjek hukum pidana zaman dulu sama zaman sekarang itu sudah beda. Jadi subjek hukum pidana itu orang yang melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan hukum pidana. Mungkin nanti ada pada pertemuan berikutnya atau slide berikutnya akan ketemu subjek hukum pidana ya. Tapi kalau belum, nanti akan Ibu berikan keterangannya. Ya, jadi pada pertemuan 5, istilah delik itu dari kata delictum. Ya, bahasa Latin. Delik ya, Jerman, delik Perancis, kemudian delik Belanda. Karena kita lama dijajah oleh negara Belanda, maka kita juga mengakui istilah perbuatan pidana dengan istilah delik. Kemudian tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana. Ya. Kemudian apa sih perbuatan pidana itu? Adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi perbuatan pidana itu adalah perbuatan yang melawan hukum, baik formil maupun material. Kalau formil itu undang-undang, contohnya KUHP, undang-undang di luar KUHP, misalnya undang-undang korupsi misalnya, atau melanggar nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat yang terangkum dalam hukum adat. Ya, itu ada istilah hukum pidana adat. Itu tadi pengertian hukum pengertian tindak pidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi secara umum. Bagaimana kalau menurut pakar hukum pidana Indonesia, yaitu Profesor Mulyatno? Delik atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi. Jadi perbuatan pidana itu perbuatan yang dilarang. Karena apa? Merugikan masyarakat, membuat masyarakat takut, cemas, tidak nyaman ya. Contohnya apa? Perampokan, pengeboman, pencurian, pemerkosaan, pembunuhan ya. Jadi perbuatan itu dilarang karena merusak, merugikan orang lain dan akibatnya buruk ya, sehingga bagi pelakunya itu diberi sanksi atau hukuman. Kalau menurut KUHP ada pidana pokok ya, pidana penjara, pidana mati, pidana tambahan, perampasan hak tertentu misalnya. Ya, bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Ya, ini ada sarjana Belanda namanya Utrecht. Perbuatan pidana atau peristiwa pidana adalah peristiwa atau feit ya, peristiwa itu biasanya menunjuk pada istilah kejadian ya, maka di sini cenderung menggunakan istilah
perbuatan dan tindak pidana. Kemudian kalau kita ngomong unsur-unsur perbuatan pidana atau delik, itu ada unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektifnya itu dilihat dari batin ya, dari niat si pelaku. Ada kesengajaan, ada kealpaan atau lalai. Ya, kalau kesengajaan itu kesengajaan sebagai maksud, ya, kesengajaan dengan keinsafan, kemudian kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan ya, itu kesengajaan. Kalau kealpaan atau lalai atau kulpa itu karena dia tidak berhati-hati, ya, karena lalai. Misalnya seorang ibu ngomong anaknya yang masih balita sambil ngobrol, tiba-tiba ada sepeda motor ya yang ngebut gitu atau mobil, anak ini lari kemudian tertabrak sampai meninggal. Maka kalau menurut hukum pidana ini ada sanksi dari seorang ibu tadi karena lalai ketika dia ngomong putrinya tadi, ya. Kemudian unsur perbuatan pidana juga ada unsur objektif, yaitu harus merupakan perbuatan manusia, ya, yang bisa mendapat sanksi atau hukuman itu hanya manusia. Kemudian ada akibat perbuatan yang merugikan orang lain, masyarakat, ya. Akibatnya misalnya kalau pemerkosaan, nah sini korbannya kasihan banget, traumatis, ya. Kemudian kalau misalnya KDRT, ya, korbannya juga saudara tahu, ya. Kemudian ada sifat melawan hukum dan dapat dihukum. Kalau asas legalitas bahwa di sebuah tindak pidana sebut jika ada aturan yang mengaturnya, misalnya tentang pencurian dan sebagainya, ya. Kemudian ada keadaan-keadaan yang membuat hal itu terjadi. Bagaimana? Ya, nanti di rumah harus baca literatur yang mendukung dari penjelasan ini, ya. Jadi ada materi dari e-learning, ada audio, ada kuliah, ada belajar sendiri. Itu membuat saudara menjadi paham apa yang saudara pelajari, meskipun hanya lewat daring. Kalau misalnya calon sarjana hukum tidak pernah baca, meremehkan kuliah daring, dan tidak pernah beritikat baik dalam belajar, maka nanti gelarnya itu hanya gelar-gelar saja, cuman esa, tapi tidak ada manfaat sama sekali, dan itu sayang, ya. Jadi sudah saudara rugi waktu, tenaga, biaya kalau saudara tidak mendapatkan ilmu yang baik, kemudian untuk diri sendiri dan orang lain, maka itu saya pikir hal yang sangat tidak diharapkan. Jadi kalau saudara sudah niat kuliah, apapun kondisinya tetap bersungguh-sungguh belajar dan menerima apa yang diberikan oleh dosennya, plus dikembangkan sendiri dengan belajar. Ya, saya pikir untuk pengertian delik itu dulu supaya saudara mengerti. Nanti dilanjutkan dengan materi-materi berikutnya, baik lewat Google Meet, WA Group ataupun audio seperti sekarang. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.